Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Kali ini kita sedang camping di tempat campingnya namanya adalah Curug Cidulang. Dan ini tempat campingnya lumayan sedang naik daun ya, sedang rame orang camping di sini. Sekaligus kita akan review juga untuk lokasi campingnya supaya buat rekan-rekan yang mau camping di sini tahu sedikit gambaran lokasi mana yang akan dipilih untuk mendirikan tenda. Nah, ini kita campingnya di sini. Ini di lokasi spot tengah ya. Kita camping pakai roof tent dan juga pakai awning supaya lebih simple. Baik rekan-rekan ya, kita mulai untuk reviewnya. Kita akan dari pintu masuk atau pos registrasi supaya nanti lebih jelas untuk keseluruhan dari lokasi camping Curug Cidulang ini. Yuk kita ke depan dulu. Baik rekan-rekan ya, di sini adalah pintu masuk tempat registrasi. Mulainya dari bawah ya, jalannya ini agak terjal untuk naiknya. Kita bisa registrasi untuk pesan lokasi camping di sini. Kemudian ini sebelah kirinya jalur ke Curug Cidulang. Di sini untuk loket masuk ke curugnya. Tapi kalau kita camping ini bisa langsung ya, sudah free masuk ke curugnya. Kemudian untuk masuk ke dalam jalurnya ke sana. Kemudian di sini ada seperti pendopo ya. Nah, ini pendopo ini sedang dibangun juga, sepertinya untuk kafe dan rumah makan. Di sini lokasi parkir. Kita langsung masuk ke dalam. Di samping pendopo juga ada toilet ya. Kemudian di atasnya sedang dibangun untuk villa-villa dan glamping. Di sini musola. Di samping parkiran ini ada musola. Cukup besar untuk musolanya. Nah, ini rekan-rekan ya, kita bisa sholat di sini. Seperti ini untuk kondisi musolanya, cukup rapi dan bersih ya. Di bagian atasnya, dan ini jendelanya terbuka ya, jadi tetap ada hawa dingin masuk. Disediakan juga untuk alat-alat sholat. Di samping musola di sini ada toilet ya. Ini toiletnya ada 3 pintu untuk wanita dan 3 pintu untuk pria. Ini rekan-rekan ya, untuk toilet di bagian atas dekat kafe ya, dekat musola. Dari depan toilet dan musola di seberang jalannya di sini sedang dibangun untuk glamping ya, segitiga. Kemudian kita jalan melewati akses menuju ke lokasi camping groundnya. Ini adalah kafe ya rekan-rekan ya, kafe untuk kita bisa nyantai, beli makan ataupun beli snack. Ada kafenya di sini. Kamu pakai kondisionerku ya? Enggak, tapi kamu harus cobain tuh inuanku deh. Lumayan lengkap kan ya, yang mau pop mie, kemudian minuman ringan di sini ada. Kemudian kita lanjut ke jalurnya. Untuk jalur mobil ke lokasi camping lewat sini masuk. Sedangkan di samping di sini adalah akses ke toilet. Ini toilet untuk camping juga bisa di sini. Di sini ada 6 pintu. Jadi 3 untuk pria dan 3 untuk wanita. Untuk toiletnya bersih banget rekan-rekan ya. Ini kemudian ada wastafel yang panjang untuk cuci piring atau cuci tangan. Lengkap juga. Untuk masuk di sini lepas alas kaki rekan-rekan ya. Ini toilet, klosetnya kloset duduk, kloset jongkok, dan kloset jongkok. Tidak ada water heaternya ya. Bersih banget untuk toiletnya. Disediakan untuk gantungan baju, kloset duduk, ada tempat sampahnya, dan juga ada ember ataupun keran songkor ya. Nah, di samping dari toilet ini kita kembali ke jalan utama ya. Di sini ada glamping-glamping yang baru selesai dibangun. Ini ada glamping segitiga merah, kuning, hijau, kemudian yang sini oranye, biru, dan itu juga biru ya. Jadi untuk akses masuknya melewati dari kanan kirinya itu glamping ya. Dan sepertinya di bagian belakang juga sedang dibangun lagi ya. Nah,
sekarang kita masuk ke lokasi campingnya. Nah, jalur dari depan melewati tengah-tengah glamping, ini jalannya bagus ya, berbatu. Kemudian di bagian sana itu ada lahan camping juga lumayan luas, tapi tanahnya tidak begitu rata ya, tapi rumputnya bagus. Sepertinya di bagian ujung sedang dibangun juga untuk glamping, dan ini juga sedang diratakan. Jadi untuk lokasi camping di sini memang tidak ada nama kaflingnya ya, jadi bebas untuk pilih lokasi campingnya. Nah, ini untuk area atas bagian kiri dari jalan. Seperti ini, di bagian ujung ada gazebo-nya, di sana juga ada gazebo, di bagian tengahnya juga ada gazebo. Jadi kita bisa pilih lokasinya. Kalau camping di samping sini juga bisa. Ini mobil juga bisa masuk, cuma kadang rumputnya itu licin ya rekan-rekan ya. Tadi ada mobil juga mau keluar juga selip, nggak bisa di sini. Tuh selip. Sekarang kita lihat ya untuk sisi tepi dari lokasi camping yang bagian atas sebelah kiri ini ya. Nah, untuk sisi sebelah kiri seperti ini rekan-rekan ya. Ini kalau camping di sini di bawah pohon ya, jadi teduh ya, tidak terlalu panas. Dan untuk view-nya ya pepohonan ya. Di sini pepohonan, cuma di bagian sana kita bisa lihat perbukitan. Itu untuk kabutnya juga masih menggantung rekan-rekan ya, dan dari sini kita bisa lihat situ rawa gede di bagian bawahnya ya. Cuma memang harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai melewati dari pagar ini, karena lewat dari pagar ini sudah jurang ya, jurang yang curam banget. Jadi kalau kita lihat curang banget ya, cuma view-nya di sini benar-benar bagus. Kita bisa lihat di bagian bawah itu situ rawa gede yang keren. Oke, kemudian di sini disediakan wastafel untuk cuci piring ataupun ambil air. Untuk akses listrik di sini yang ada adalah di gazebo ya rekan-rekan ya. Di gazebo itu ada colokan listrik. Kalau di bagian pohon-pohon itu nggak ada. Jadi kalau rekan-rekan campingnya agak jauh dari gazebo, bawa kabelnya harus panjang ya sampai di gazebo. Oke, ini untuk sisi sebelah kiri. Kemudian bisa camping juga sampai di sebelah bawah di sini ya. Nah, ini tadi jalan yang dari atas. Kemudian kita sudah bahas untuk camping ground lahan yang sebelah kiri di sini. Kemudian kita bahas sekarang yang sebelah kanan ya. Nah, sebelah kanan di sini bagian tengah ya. Ini untuk lahannya itu rumputnya hijau banget rekan-rekan ya, dan berundak-undak. Ini bisa untuk beberapa tenda kecil-kecil berjajar juga bisa, yang agak besar pun juga bisa. Nah, untuk akses ke mobil kalau mau camper van agak susah ya, agak licin. Kita harus turun ke bawah, muter ke sana. Kemarin saya juga agak selip ya, sampai di bagian ujung sana. Oke rekan-rekan ya, itu juga sedang dipasang tenda-tenda, mungkin itu pesanan ya untuk hari ini. Oke, sekarang kita akan lihat untuk lokasi yang dekat mobil kita ya. Nah, untuk akses kelistrikan untuk di area tengah di sini dan di bagian atasnya itu aksesnya hanya dari gazebo yang lumayan jauh di sana, atau dari sini rekan-rekan ya. Ini di sini ada panel listrik. Ini untuk bisa ngambil listrik. Di sini banyak banget. Satu panel tapi isinya banyak banget. Jadi yang dari kafling sana bisa, kabel sana bisa narik ke sini semua. Jadi tidak disediakan di setiap titik ya. Jadi hanya ada di beberapa titik saja tuh. Banyak banget untuk stop kontaknya. Tinggal kita colokin kabelnya di sini saja. Nah, sekarang kita sampai di lokasi tengah ya, tempat kita camping yang kita pilih di sini. Nah, saya sukanya milih di lokasi ini karena tempatnya datar, kemudian rumputnya ini rapi banget rekan-rekan ya. Kalau kita lihat ini rumputnya tipis tapi padat ya. Tuh, sampai ke sana bagus banget untuk rumputnya, dan untuk lokasinya datar. Rekan-rekan yang mau camping di sini lumayan bagus ya untuk spotnya. Kemudian di bagian depannya di sini ada lampu-lampu. Ini kalau malam ini bagus banget rekan-rekan ya. View-nya jadi bagus. Kemudian di bawah lokasi kita camping ini, di bawah ada yang agak lapang. Kemudian di tengahnya itu ada untuk membakar api unggun ya. Untuk bikin api unggun. Jadi rekan-rekan yang camping berkelompok bisa di sini nih.
tendanya muter, kemudian tengahnya bisa digunakan untuk area bersama, kumpul-kumpul bareng di tengah. Sekarang kita lanjut ke posisi trap paling bawah ya. Kita lewat sini saja. Nah, ini kita berada di dekat api unggun yang tadi rekan-rekan ya. Lokasi untuk membuat api unggun di sini ini bisa kayu-kayu yang besar. Jadi apinya bisa besar. Jadi untuk rombongan, kelompok, camping kelompok di sini bagus banget. Nah, sekarang kita lihat untuk trap yang paling bawah ini ya, lumayan luas dan di sini juga baru ditanami tanaman-tanaman awal ya. Jadi untuk daun-daunnya belum begitu besar, dan untuk trap yang ini di bawahnya ini juga baru ditanami rumput gajah mini sepertinya rekan-rekan ya. Ini ada 2 trap yang agak besar ya. Ini bisa buat 2 tenda, bawahnya juga bisa. Dan ini luas banget. Jadi di sini tinggal pilih rekan-rekan ya, mau di lokasi yang mana, tinggal pilih saja. Kemudian ini ada gazebo untuk duduk-duduk santai. Kemudian ini kita menuju ke area toilet yang ada di bawah. Cuma ini untuk jalannya agak harus hati-hati ya. Ini nggak ada rumputnya, hanya tanah dan tidak berundak, jadi agak licin. Nah, di sini ada gazebo buat duduk-duduk. Kemudian ini tanah yang camping ground paling bawah, trap bawah. Cuma di bagian sana itu tidak terlalu rata, agak miring ya. Cocoknya yang di sini rekan-rekan ya, yang di tengah di sini untuk areanya luas, kemudian cukup rata ya, walaupun tidak rata banget yang di sini ya. Oke, sekarang kita cek untuk toilet yang di bawah. Nah, ini untuk toiletnya dibedakan ya antara toilet pria dan toilet wanita. Di bagian depannya di sini ada untuk tempat cuci piring. Nah, ini untuk tempat cuci piring ada 4 kran. Nih ya. Jadi kita bisa cuci piring di sini, dan untuk bawahnya juga sudah rapi ya, tidak becek. Kemudian kita cek untuk toiletnya, ini toilet wanita. Ini kalau masuk lepas alas kaki rekan-rekan ya. Nah, ini pintu pertama. Seperti ini untuk toilet atau kamar mandinya, ada kran, ember, kemudian klosetnya kloset jongkok ya. Kemudian di bagian dalamnya ada hanger untuk gantungan baju dan ada tempat sampah. Oke, seperti ini ada 4 pintu ya untuk toilet wanitanya. Di sini sama semua, toilet jongkok, dan yang terakhir ini juga toilet jongkok. Bersih rekan-rekan ya. Untuk toiletnya bersih dan terawat. Kemudian ini dari toilet wanita, ini sebelah kirinya adalah toilet pria. Di sini ada jalur untuk naik, sudah bagus. Nah, oke, di sini juga ada 4 pintu ya untuk toilet cowoknya. Sama, klosetnya kloset jongkok, ada ember, ada gayung, kemudian ada kran, dan tidak ada gantungan baju rekan-rekan ya di posisi ini. Tapi ada lampu. Oke, di sini kloset jongkok, dan yang ini juga kloset jongkok. Untuk kebersihannya bagus ya rekan-rekan ya, rapi dan bersih, walaupun di sini tidak ada water heater. Nah, itu tadi kita dari toilet. Ini toiletnya langsung menghadap ke lokasi camping di area paling bawah. Ini yang paling luas, walaupun memang tidak rata semua, agak berundak sedikit dan ada beberapa bagian yang miring. Tapi ini cukup oke ya rekan-rekan ya. Kalau mau camping bareng-bareng keluarga di sini banyak kan juga bisa, tinggal pilih saja lokasinya yang mana. Karena tidak ada nomor kafling, tidak ada bloknya, jadi tinggal pilih saja. Mungkin kedepannya akan dibikin seperti itu ya, dibikin blok atau nama kaflingnya. Tapi untuk kali ini memang belum. Oke, di sini ada gazebo lagi, 1 gazebo.
Kemudian ada beberapa tempat sampah di beberapa titik ya. Kemudian di bagian bawah sana adalah sungai ya. Terdengar suara sungai. Kalau kita lihat dari sini mungkin tidak kelihatan ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini itu sungai rekan-rekan ya, nggak kelihatan. Ini sudah turun kabut dan ini bawahnya sungai, suaranya kedengaran. Kita sekarang jalan mencoba lihat ke arah sana ya. Di sana ada seperti pagoda ya rekan-rekan ya. Seperti bentuk pagoda di sana untuk gardu pandang. Jadi kita bisa foto-foto, kita bisa lihat pemandangan dari puncaknya sana ya. Oke, kita ke sana dulu. Baik, sekarang kita sudah sampai di gedung pagodanya ya, yang mirip pagoda. Ini kita coba naik ke atas. Nah, untuk akses ke atasnya ini sudah bagus ya. Undakan-undakannya sudah bagus, anak tangganya bagus, jadi tidak takut licin, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu terjal untuk naiknya. Nah, di sini tempatnya ada tempat duduk di sekelilingnya nih. Kita bisa duduk-duduk di sini. Di tengah ada dua batu besar ini. Ini batu asli atau batu bikinan, nggak tahu rekan-rekan ya. Nih. Oke, ada dua batu. Sepertinya batu asli ya. Oke, dari sini kita bisa lihat pemandangan di sekitar dari Curug Cidulang. Itu jalan akses dari Sukamakmur. Kelihatan dari sini. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah di sana adalah Situ Rawa Gede. Itu kelihatan dari sini ya. Kemudian di bagian atas ada perbukitan ke atas terus dan di sana ada curug ya rekan-rekan yang nggak kelihatan mungkin di kamera, tapi kalau kita lihat pakai mata di sana kelihatan ada curug di atas. Tinggi banget. Di bagian atas di sini juga ada lampu-lampu ya, lampu kuning, hijau seperti ini jadi lebih meriah ya. Ini nanti kalau malam ini pasti bagus ini. Oke rekan-rekan ya, dari gardu pandang yang bentuknya pagoda ini kita bisa lihat pemandangan di bawah bagus. Kemudian kita bisa melihat dari semua spot yang ada di Curug Cidulang ini ya, camping ground. Jadi seperti ini spot paling bawah. Oke, sekarang kita balik lagi ke sana ya rekan-rekan ya. Kita tunjukkan jalan turun atau jalan masuk ke spot paling bawah ini. Nah, ini untuk jalur untuk mobil adalah lewat sini ya, sisi sebelah utara. Ya, jalurnya sebelah utara, turun mobil dari atas ke sini, kemudian bisa belok ke sini ya rekan-rekan ya, belok, baru bisa ambil ke jalur yang sebelah kiri ya. Nah, ini ada gazebo lagi, jadi di sini banyak gazebo ya. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 di bagian bawah ini. Ya. Ini kalau kita lihat dari bagian samping, Situ Rawa Gede di bawah rekan-rekan ya. Pemandangannya keren banget pas lagi turun kabut ini. Tuh di atas lagi turun kabut. Nah, untuk rumput di jalur ini masih belum rata ya. Ini masih ditanamin rumput. Ini seperti ini rekan-rekan ya. Kita lihat jalur naiknya ya. Itu memang ya agak susah, tapi sudah dikasih batu-batu. Tapi kalau hujan, ini agak licin ya untuk mobil-mobil. Jalurnya seperti ini rekan-rekan ya, ini habis diuruk, belum begitu rata. Tapi kalau kena jalur air juga ini masih agak becek ya. Di sini ada beberapa tempat untuk cuci piring, itu di bagian tepi. Di bagian sana juga ada. Ada di beberapa titik ya. Nah, ini untuk tempat cuci piringnya, wastafel, cuci tangan, cuci piring di sini, ambil air, airnya dingin rekan-rekan ya, dan lancar banget, mantap. Cuma untuk lokasinya agak becek ya, di sekitarnya itu agak becek, belum ada rumputnya. Dan di bawah di sini harus lebih hati-hati buat yang bawa anak-anak, takut kebablasan, karena di bawah di sana adalah sudah Situ Rawa Gede ya. Tuh, di bawah itu sudah Situ Rawa Gede. Kalau sampai terpleset jatuh ke bawah ya udah sampai bawah itu. Ya, dan tebingnya ini curam banget.
Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di bagian tengah lagi di tempat kita camping ya, di sini. Jadi menurut saya sih kalau ini sih saya lokasinya paling suka di sini karena rumputnya bagus, kemudian rata, kemudian view-nya juga sebenarnya memang tidak kelihatan untuk situ Rawa Gede di bawah, tapi untuk pegunungan-pegunungannya kalau ini nggak sedang kabut itu bagus ya. Kemudian di bagian sana juga perbukitan kalau nggak kabut juga bagus ya. Cuma ini kabutnya sudah turun, ini pekat banget untuk kabutnya rekan-rekan. Nah, kesimpulannya untuk camping ground ini menurut saya sih bagus ya rekan-rekan ya. Dari cuacanya, ini cuacanya sering berubah-ubah. Jadi kadang-kadang panas, kemudian tiba-tiba langsung berkabut dan hujan, kemudian reda dan nanti panas lagi. Jadi cuacanya sering berubah dengan cepat. Kemudian untuk akses jalan ke lokasi ini memang agak ekstrim di bagian setelah situ Rawa Gede. Naiknya itu ekstrim, ada bebatuan, tapi untuk yang tanjakan-tanjakan tinggi sudah dicor. Jadi traksi bannya itu lumayan dapat ya rekan-rekan ya, tidak takut selip. Kemudian cornya juga kasar, jadi pas banget untuk di ban. Untuk mobil-mobil penggerak belakang sih masih oke banget. Untuk penggerak depan ya memang harus lebih hati-hati ya rekan-rekan ya. Bisa sampai atas, cuma memang harus lebih hati-hati lagi. Kemudian untuk sinyal provider di sini Telkomsel masih dapat tapi lambat ya, lambat, kemudian tidak cepat untuk koneksinya. Tapi di camping ground ini free wifi, jadi kita bayar, kita sudah dapat password wifi. Untuk wifi-nya juga lumayan kenceng ya, maksudnya untuk kita streaming pun masih bisa ya. Mungkin karena ini juga tidak terlalu rame. Kemudian untuk harga camping di sini adalah 50.000 per orang, belum dihitung per kafling, jadi hanya per orang saja berapa. Dikalikan 50.000 itu sudah termasuk wifi, kemudian fasilitas, kemudian nanti curug ya, ke Curug Cidulang yang jalannya tadi sudah kita infokan masuk ke dalam ya. Kemudian fasilitas di lokasi camping ini menurut saya sih lengkap banget. Toiletnya bersih, kemudian ada musola, ada kafe. Kalau rekan-rekan kelaparan nggak bawa bekal, bekalnya habis juga gampang ya, ada kafe di sini. Jadi untuk fasilitasnya lengkap. Mungkin masih banyak perbaikan-perbaikan, akses kendaraan juga masih susah yang di bagian menuju ke kafling bawah itu masih becek. Jadi selip ya untuk ban-ban kendaraan. Di bagian tengah di sini juga masih blok banget tanah. Jadi kalau pas musim hujan gini harus lebih hati-hati lagi ya. Jadi camping ground ini cocok buat rekan-rekan yang suka camping, kemudian pemandangannya bagus, kemudian ada curugnya juga, bisa trekking sekitar 10-30 menit, bisa trekking ke sana, bisa main di curugnya. Oke rekan-rekan ya, kurang lebih seperti itu untuk video review kita kali ini. Semoga dapat menjadikan referensi buat rekan-rekan yang mungkin akan pengen camping di Curug Cidulang di daerah Sukamakmur Puncak 2. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku.